Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi online. Bertemu kembali dengan saya Kang Rio di acara ngopi online yang pada episode kali ini akan mengangkat tema diskusi tentang hitung cepat luasan terbakar karhutla menggunakan aplikasi Android. Apa nama aplikasinya? Yuk kita simak acaranya dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa saya akan menyampaikan disclaimer dulu bahwa acara ngopi online tidak berafiliasi dengan lembaga atau institusi apapun. Meskipun kami pribadi maupun peserta yang hadir adalah berasal dari instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta tertentu. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu nih kepada para peserta yang mengikuti ngopi online yang sudah datang jauh-jauh secara virtual, bawa kopinya masing-masing ke Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mengikuti acara kami yang jadwalnya nggak jelas, aut-autan, asal-asalan. Ya namanya juga orang ngopi, tahu sendiri kan. Kami doakan Anda sekalian mudah-mudahan tetap disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dientengkan jodoh bagi yang belum berjodoh, dan dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berdiskusi, men-share pengalaman saya ikut terlibat dalam tim Karhutla di BPBD Kabupaten Banjar tahun 2018. Sebelumnya juga pernah. Namun yang akan saya ceritakan kali ini adalah yang tahun 2018. Saat itu saya terinspirasi dengan salah seorang karyawan, kawan kita, rekan kerja kita, yang kerjaannya saya lihat dia nyimpan, nge-save titik-titik hotspot daerah-daerah yang dijelajahinya selama Karhutla. Saya lihat titik-titik tersebut banyak dari tahun ke tahun, sepertinya dia men-save-nya. Yang di-save-nya ada titik koordinat, titik mata air, sumber air yang bisa digunakan untuk persediaan air dalam memadamkan karhutla. Nah, akhirnya saya terinspirasi, buka Play Store juga, nyari-nyari aplikasi, siapa tahu ada yang asik. Ternyata saya menemukan ada aplikasi yang unik yang akan saya bahas dalam diskusi kita di Ngopi Online kali ini. Yuk, kita simak bareng-bareng sambil saya menyiapkan slide-nya dulu. Baik, dari daftar peserta, saya perhatikan ada beberapa kawan-kawan kita yang berasal dari Orari, ada dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, BPBD Hulu Sungai Utara, kalau tidak salah, juga saya lihat ada dari BPBD Magelang, Karangasem, dari PPU, Kabupaten PPU, Panajam Pasir Utara ya kalau tidak salah ya. Kemudian saya lihat juga ada yang dari PMI, kemudian ada juga yang berasal dari BPBD Serang, Lampung juga ada saya perhatikan di daftar registrasinya. Terima kasih kita bisa ngumpul bareng di acara ini. Saya host kali ini merangkap sebagai narasumber. Sebenarnya bukan narasumber sih, kita hanya berbagi pengalaman saja. Baik, kita mulai dengan slide saya yang pertama. Sebelum kita membahas aplikasinya lebih lanjut. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai slide ini, presentasi PowerPoint ini, ada baiknya Bapak Ibu sekalian download dulu di Play Store, itu aplikasi Measure Map. Itu nanti yang akan kita bahas. Baik, kita langsung saja ya ke TKP-nya. Oke, ini kita membahas tentang luasan terbakar karhutla. Sebenarnya menggunakan aplikasi ini kita bisa mengukur apa saja sih. Tidak cuma luasan karhutla yang terbakar. Rumah kita sendiri tipe 35, 36, ataupun 54, ada nggak ya rumah tipe 35? Itu juga bisa diukur pakai aplikasi ini kalau bapak-bapak nggak ada kerjaan.
Oke, karena kita membahas karhutla, maka kita akan membahas tentang luasan lahan terbakar. Datanya sih untuk apa ini sebenarnya? Kalau kita di BPBD, kita mungkin mengenal Jitu Pasna. Ada data luasan terbakar ini kita jadikan sebagai bahan Jitu Pasna untuk dilaporkan dalam pembuatan proposal, permohonan bantuan ke BNPB maupun membuat R3P. Apa itu R3P? Yaitu rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Selain itu apa lagi data luas ini digunakan untuk apa? Disebarluaskan, disebarluaskan oleh para pimpinan kita. Ketika ditanya oleh wartawan atau masyarakat, para pimpinan kita akan menjawab berapa luas lahan yang terbakar. Nah, data-data luas terbakar itu kita yang ngasih tahu. Kalau kita memberinya data yang salah, maka informasi yang disebarluaskan oleh pimpinan kita maupun humas lembaga kita menjadi kacau. Sehingga dalam hal ini validitasnya itu sangat penting. Nah, untuk mencapai validitas yang bagus, data yang valid, hasil yang bagus, valid juga, maka ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah cara mengukur, metode mengukur. Yang kedua adalah alatnya, dan kemudian si pengukurnya sendiri, baik kapasitas maupun kuantitasnya. Baik. Nah, ini kita akan membahas mengenai cara berpikir mengukur. Kita mengukur tentunya menggunakan metode-metode yang sudah umum. Menghitung segitiga, menghitung jarak. Kita harus menggunakan rumus-rumus yang memang sudah dipakai untuk itu. Kemudian ketika kita mengukur juga seperti saya sebut tadi, selain cara mengukur, yang harus diperhatikan juga adalah alat. Dalam mengukur, kita mengenal meteran. Untuk menghitung luas area terbakar, kita boleh saja menggunakan meteran dan kompas. Meteran kita tarik sambil berjalan, hitung berapa meter ke arah mata angin utara, selatan, atau timur barat menggunakan kompas. Tenggara atau barat daya, barat laut, timur laut, kita pakai kompas. Kemudian kita juga bisa menggunakan GPS. Saat ini sudah berkembang berbagai macam jenis GPS. Ya, tentunya kualitasnya juga sesuai dengan harganya. Ada yang cuma 2 juta, ada yang 5 juta, bahkan ada yang sampai puluhan juta. Tergantung fasilitas apa yang kita ingin dapatkan dari GPS. Nah, yang lebih aktual lagi, sekarang kita lagi rame menggunakan drone untuk memantau karhutla. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang drone berkaitan dengan karhutla, ada 2 menurut saya fungsi penting dari drone ini. Pertama, kita mencari akses jalan menuju lokasi karhutla. Sebagaimana kita ketahui, karhutla tidak mesti terjadi di pinggir jalan utama, jalan raya utama, dengan perkerasan aspal yang mulus. Bisa juga kita masuk hutan, semak-semak, rawa, dan tentunya kita harus mencari akses jalan. Salah satunya ialah kita menggunakan drone untuk mencari akses jalan tersebut. Kemudian yang kedua, selain mencari akses jalan, kita juga mencari akses air untuk disiramkan ke area karhutla supaya apinya padam. Menurut saya untuk mengukur luasan karhutla, sah-sah saja GPS dipakaikan ketika apinya sudah padam. Tapi kalau apinya masih berkobar, jangan coba-coba Anda menerbangkan GPS di atasnya. Bisa-bisa Anda akan buang-buang drone 50 jutaan di atas api karhutla. Yang ketiga, kita harus memperhatikan kualitas dan kuantitas si pengukur. Bagaimana penguasaannya terhadap alat, dan bagaimana penguasaannya juga terhadap metode pengukuran yang digunakan. Karena 3 hal ini adalah faktor yang penting, maka kita harus berusaha memadukannya dengan baik dan benar ketika kita berhadapan dengan karhutla. Ini saya mohon izin pinjam gambar ini dari BPBD Provinsi. Sekarang
kira-kira dari alat-alat yang telah saya sebutkan tadi, mana kira-kira yang menurut Anda cocok digunakan untuk menghitung luasan ini? Apakah Anda akan berjalan kaki dari sini, ke sini, dengan bawa meteran? Atau Anda akan mengelilingi lokasi ini menggunakan GPS untuk menandai titik-titik poin, kemudian Anda kumpulkan di dalam sebuah komputer, program khusus, sehingga keluarlah hasil luasan karhutlanya. Atau mungkin Anda bertemu dengan kondisi yang seperti ini di lapangan, bagaimana mengukurnya? GPS, drone, atau meteran 30 meter, 5 meter, atau meteran 100 meter, 300 meter, apa cukup? Nah, kalau sudah begini, biasanya kalau sudah sulit diukur ini, biasanya kita di lapangan akan menggunakan imajinasi kita masing-masing dengan perkiraan, kira-kira ini 2 hektar yang terbakar, ini kira-kira 3 hektar. Saya akan menceritakan pengalaman ketika terlibat dalam tim Karhutla BPBD Kabupaten Banjar. Jadi kita pernah dulu dari kabupaten lain melaporkan luasan wilayah terbakarnya itu lebih luas dari luasan wilayah kabupaten kotanya sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, ini ada suatu kabupaten, luasnya cuma 10 meter persegi umpamanya ya, tapi dia melaporkan area terbakarnya mencapai ratusan meter persegi. Tentu saja jadi aneh. Apa yang kira-kira yang menyebabkan seperti itu? Salah satunya adalah metode kira-kira. Kira-kiranya ini terbakar 2 hektar deh, 3 hektar aja deh. Enggak deh, ini kayaknya luas nih 5 hektar. Nah, hati-hati. Ketika kita di lapangan menggunakan ilmu kira-kira seperti ini, yang tidak repeatable, tidak bisa diulang kembali, tidak ada data valid, tidak menggunakan metode yang pas, alat yang pas, hati-hati. Kita bisa membahayakan karena telah memberikan data yang boleh dibilang tidak valid atau aneh. Nah, dengan kondisi seperti ini, malam hari terjadi karhutla. Apakah Anda akan menggunakan drone? Silakan Anda coba. Jika ingin kehilangan drone harga 50 juta di atas kobaran api ini. Apa programnya sudah diinstal Bapak Ibu? Measure map-nya. Kalau belum diinstal, kita tunggu aja sampai bisa terinstall dengan baik. Measure map. MEASURE-MAP nama programnya. Jadi kondisi di lapangan ketika berhadapan dengan karhutla, untuk mengukur luasan karhutlanya, yang perlu kita pikirkan adalah sebuah alat pengukur atau beberapa alat pengukur yang semuanya bisa. Semua tim bisa mengoperasikannya. Semuanya punya. Dan bisa mengkoordinasikan hasil surveinya kepada pihak-pihak lain. Dan dalam ini kita bisa menghitung cepat. Ketika kita berada di lapangan, kita sudah tahu titik koordinat di mana, luasannya berapa, dan kita bisa mengkoordinasikan dengan rekan-rekan kita di lapangan maupun rekan-rekan kita yang berada di kantor maupun di Pusdalop untuk bisa menghasilkan data luasan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini diskusi kita berawal, yaitu berdasarkan pengalaman kami di tahun 2018, kami menggunakan HP Android. Ada satu program yang saya sebutkan tadi itu, aplikasi yang digunakan untuk mengukur luasan karhutlanya. Bagaimana cara mengoperasikannya? Tombol-tombol apa yang perlu disetting, tombol-tombol apa saja yang perlu dipelajari atau diperhatikan, kemudian bagaimana cara nge-share, cara ngasih titik,
cara merubah mode ini, mode itu, mari kita simak tayangan yang setelah yang ini, setelah slide ini. Sambil saya mempersiapkan tampilan handphonenya agar bisa kita share di forum kita diskusi kali ini. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kopinya disuguh yang sudah disiapkan dinikmati dulu. Baik, saya sudah terhubung dengan layar handphone Android saya. Bisa ditampilkan di layar kita ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apa bisa kelihatan di sana? Ini saya akan mencarikan aplikasi yang akan kita gunakan, namanya adalah Measurement. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa macam jenis aplikasi lain. Ini satu kayaknya sama-sama aja, kalau sudah dari yang saya sudah lihat itu beberapa itu kurang lebih sama. Nah, yang akan saya pakai adalah ini, Measurement. Bapak Ibu silakan saja coba-coba aplikasi yang lain. Kita akan pakai Measurement yang ini. Nah, ini kita sudah masuk di aplikasinya. Kalau GPS-nya belum hidup, dia akan meminta kita untuk menghidupkan GPS-nya. Kita oke. Dan dia akan muncul measure option. Bentar, saya cek GPS-nya dulu ya. GPS sudah hidup ya. GPS-nya sudah hidup. Nah, ini my location. Yang pertama-tama kita lakukan setelah menginstal aplikasinya adalah setting. Kita setting dulu adalah satuannya. Setting. Ada beberapa macam satuan yang akan kita setting. Oke, yang pertama adalah settingan koordinat. Saya lebih cenderung pada format koordinat nomor 2 saja. Karena menurut saya ini lebih simpel ketika kita ketikkan di WhatsApp atau kirim pesan lewat aplikasi pesan lainnya. Nah, karena kita coba ngetik angka, koma, maksud saya titik, angka, koma, minus, angka, titik, dan angka-angka lagi. Coba kita bandingkan dengan format koordinat yang lain. Misalnya yang nomor 1 ini. Coba lihat. 43 derajat, 20 menit, 24 detik, arah north, 74 derajat, 5 menit, 56 detik, west, barat. Coba, Anda akan bandingkan dengan koordinat yang lain. Yang ini, kita bandingkan yang ini. Nah, ini kurang lebih sama yang seperti yang tadi. Kalau yang ini adalah format UTM. Nah, ini juga lebih rumit nulisnya, coba. 5N, spasi, 57, sekian, spasi, angka, spasi. Kalau yang ini MGR grid preferensi. Dalam hal ini, saya serahkan kepada kawan-kawan sekalian mau milih format koordinat yang mana. Untuk acara sharing pengalaman ngopi online kali ini, saya sarankan Anda menggunakan yang ini saja deh. Nah. Kemudian settingan yang kedua adalah settingan satuan unit. Jika Anda menggunakan feet, miles, AC, atau feet, meter, kilometer, yard, nautical mile unit, silakan Anda ingin memakai yang mana. Saya di sini memakai yang metrik, meter dan kilometer. Kemudian disable map,
ini settingan yang selanjutnya ini menurut saya tidak begitu penting. Ini cuma bentuk kursornya saja, Anda ingin balon atau dot, Anda ingin menyembunyikan zoom button, tombol memperbesar, memperkecil, atau Anda ingin menyembunyikan jaraknya, atau menyembunyikan garisnya, atau menyembunyikan real-time center koordinat, itu terserah Anda. Tapi nanti akan kita lihat hasilnya dulu, hasil settingan kita. Nah, settingan kita di sini, kita tidak ada koordinat di sini. Berarti kita kembali lagi di sini. Kita ketinggalan yang ini. Nah, ini. Real-time center koordinat. Coba kita hidupkan semua. Apa tampilannya bagaimana. Nah, ada koordinat kan? Ini begitu kita geser, dia berubah. Kita geser, dia berubah. Berarti GPS-nya ada ya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita berada di daerah yang tidak ada sinyal? Tidak ada sinyal berarti tidak ada data, tidak ada internet. Apa yang terjadi? Baik, saya sudah mengumpulkan beberapa percobaan saya mengenai untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah bisa aplikasi ini dijalankan di daerah yang tidak ada sinyal internet? Baik. Saya akan share gambar ketika saya mematikan internet. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk acara ngopi online kali ini saya tidak bisa mematikan jaringan internet handphone saya, karena kalau dimatikan, ini koneksi dengan tampilan mirror di Zoom ini akan kacau. Restartnya agak lama dikit, jadi saya persingkat saja dengan menampilkan tampilannya. Kalau tidak ada internet, nah ini Bapak Ibu, ini tampilannya jika tidak ada sinyal internet, alias hanya mengandalkan GPS. GPS hidup, tapi data mati. Tampilannya akan begini. Koordinat tetap ada. Ketika titik ini kita geser-geser, dia akan berubah. Coba Anda perhatikan, 7,44, 7,19. Artinya, jika Anda berada di daerah yang tidak ada sinyal internetnya, tapi Anda masih bisa melihat langit biru, artinya Anda bisa mengoneksikan handphone Anda dengan GPS, maka Anda tetap bisa melakukan pengukuran di daerah itu. Namun, pengukuran yang bisa dilakukan adalah Anda harus benar-benar berjalan di titik itu. Dari satu titik ke titik yang lain, Anda tempuh melakukan perjalanan hingga dapat suatu bentuk luasan. Kemudian begitu Anda sudah mencapai daerah yang sudah ada sinyal internet, baru Anda bisa melakukan menghitung kembali luasan area yang sudah Anda jelajahi atau Anda beri titik tadi. Jadi itu jawaban saya tentang pertanyaan tadi. Jadi kita kembali ke aplikasi. Oke, tadi kita sudah membahas tentang apa saja yang harus dipencet ketika awal-awal menginstal. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan bentuk atau gambar peta. Yang kita tampilkan saat ini adalah peta hybrid. Ini adalah peta hybrid.
Bagaimana dengan bentuk peta yang lain? Map. Seperti apa? Map seperti ini. Seperti yang Anda lihat, dia cuma menampilkan tampilan jalan-jalan, titik-titik point of interest, tempat-tempat yang bisa kita kunjungi, namun dia tidak ada menampilkan tampilan-tampilan misal pohon maupun perumahan, area komplek perumahan. Ini map ya. Bagaimana kita coba yang lain? Satelit. Seperti apa tampilannya? Satelit akan tampil seperti ini. Dia akan menampilkan apa yang terlihat oleh satelit. Apa bedanya dengan yang sebelumnya tadi, yang awal kita pakai? Yang awal kita pakai tadi adalah peta hybrid. Peta hybrid adalah perpaduan antara peta, satelit, dan map. Jadi kalau kita lihat di sini, satelit dan map, ini kita akan melihat pepohonan, perumahan, dan juga jalan. Terrain. Apa yang terrain? Tampilan seperti apa? Kita klik aja. Nah, tampilan terrain seperti ini. Loadingnya agak lambat ya. Kalau terrain ini biasanya dia memperlihatkan apa semacam kayak daerah pasir atau daerah bebatuan gitu. Ini belum bisa loading ya. Tidak mungkin sama sekali ya. Sudah, kita skip aja tren ini. Nanti Anda bisa utak-utik sendiri. Kemudian kita, untuk lebih enaknya, kita pakai model peta hybrid saja. Nah, kita bisa lihat jalan dan sekaligus perumahan. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan tombol ini. Tombol ini kalau kita pencet, dia akan muncul Add New, Save, Select from Save. Bagaimana kegunaan tombol pencetan ini, klik-klik ini, kita bisa langsung ke menghitung lokasi. Oke, kita langsung praktek cara menghitung. Ini memperbesar, Anda bisa klik ini, atau dengan seperti biasa Anda melebarkan dua jari Anda di layar HP Android ke arah berlawanan untuk memperbesarnya. Oke, sekarang kita akan mencoba menghitung area luasan ini. Baik, umpamanya Bapak Ibu di lapangan ketemu karhutla, dan kita punya tugas nih, mencari koordinat lokasi karhutla dan luasannya. Selain memadamkan apinya tentunya. Jadi kita arahkan saja, umpamanya yang terbakar itu adalah ini. Ini daerah yang terbakar misalnya. Nah, Anda cukup arahkan saja ininya ke sini. Klik. 1. Klik. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kalau ingin lebih akurat, Anda bisa saja memberi titik yang lebih banyak. Namun dalam acara kita kali ini, saya mencukupkan diri pada 8 titik saja. Sini ada 8 titik. Dari titik sini jaraknya sudah terlihat nih. Tugas pertama kita mencari koordinat lokasi karhutla. Anda bisa lihat ini 3, 4, 6, 1, 8, 9, 6, 9. Oke, ini luasannya ya. Kita bicara luasan dulu. Seharusnya tadi saya membahas tentang titik koordinatnya sebelum kita menghitung luasan. Tapi tidak apa-apa. Ini hanya kita membalik prosedurnya saja. Ini titik yang sudah kita plot, yang kita anggap sebagai lokasi kebakaran dan lahan. Selanjutnya apa yang ingin kita lakukan? Oh iya Bapak Ibu sekalian, saya lupa menjelaskan ini. Di sini
kalau kita pencet yang ini akan muncul measure distance dan area. Ini adalah mode yang harus Anda klik jika Anda ingin mengukur jarak. Jika Anda ingin mengukur area, Anda klik yang ini, luas. Ada ini settingan measure area saya berada pada mode menghitung area. Makanya dia akan muncul seperti ini. Kalau Anda gunakan mode measure distance, dia akan muncul seperti ini. Meter. Apa ini? Ini adalah jarak yang Anda tempuh dari 1 ke 2, ke titik 3, titik 4, sampai seterusnya ke titik terakhir 8. Jika Anda ingin lanjutkan sampai ke titik 1, Anda tinggal kesinikan aja. Klik. Itu. Luas keliling area. Nah, jika Anda ingin menghitung luas area, ganti modenya dengan klik ini. Nah, sudah dapat ya? Oke, ini sudah dapat. Anggap ini adalah luasan Karhutla pada hari ini. Bagaimana cara men-save dan nge-share-nya? Nah, kita ke sini. Pencet aja yang ini. Chat, add new, save, atau select from save. Untuk menyimpan yang sudah Anda upload tadi, klik aja ini, save. Kasih nama. Kalau saya punya kebiasaan ngasih nama itu sesuai tanggal. Sorry. 20 September tanggal 3, lokasinya misalnya Banjar, Martapura ya. Martapura Barat. Sudah, ini sudah kita save. Kemudian bagaimana hasil save-nya akan kita lihat setelah kita hapus ini. Kita hapus dulu ya. Oh iya, saya ingin menjelaskan 2 fungsi dari tombol ini. Tombol yang ini adalah fungsinya untuk menyambung atau memutuskan titik ini. Kalau saya tarik ke sini, ada garis merah yang masih nyambung. Anda tidak ingin terganggu dengan garis ini, lihat saja ini. Hilang. Anda ingin sambung lagi, saya lebih senang yang putus kayaknya. Gitu saja. Oke, kemudian kita tadi ingin melihat bagaimana mekanisme aplikasi ini menyimpan titik tadi ya. Kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang ketika kita ditanya di mana lokasi, sebelum itu saya ingin kelupaan tadi, mumpung belum kelupaan ya. Mumpung belum kelupaan, tugas kita yang pertama adalah melaporkan koordinat area terbakar. Melaporkan area luas terbakar, di samping yang ketiga memadamkannya. Nah, kalau kita sudah sampai lokasi, sini, Anda berdiri di sini, dia akan otomatis. Anda pencet aja nih. Dia akan memposisikan di mana Anda berdiri di sini. Karena saya sedang berada di rumah, ketika saya mencet ini, maka GUI GPS akan menunjukkan posisi di rumah saya. Nah, kalau saya berpindah ke sini, ketika saya sini ya, saya pencet ini, dia akan ke sini. Yang bulatan ini akan bergeser ke sini. Pokoknya, ini adalah titik di mana kita berdiri membawa HP Android kita dengan aplikasi ini. Jadi jika Anda ingin benar-benar pas titik-titik posisi koordinat Karhutla-nya, Anda harus benar-benar datang ke lokasi itu, pencet ini, maka dia akan menunjukkan posisi di mana tempat Anda berdiri.
Oke, karena kita menggunakan ini untuk contoh hitungan saja, anggap saja kita berada di sini ya. Nah, kita sudah berada di lokasi, umpamanya kita ingin melaporkan, sementara teman-teman yang lain memadamkan, kita melaporkan koordinat. Apa yang harus kita lakukan? Jadi, yang pertama kita men-save koordinat ini dulu. Save-nya di mana? Di sini ya. Pencet klik. Sorry. Kita belum melakukan ini ya. Kita klik dulu di sini. Klik. Sudah ya, ada titik situ ya. Ada koordinatnya ya. Kembali ke sini. Save. Nah, kemudian add new. Do you want to clear all mark accident? No. Oh, sorry. Berarti yang benar ini kita pakai save. Ketik aja di sini. 20 September 3 koordinat Martapura Barat. Maksudnya koordinat Karhutla Martapura Barat. Save. Nah, kita kembali yang tadi. Bagaimana data-data yang titik-titik yang sudah kita save tadi bisa kita kirim ke pusat data kita di kantor. Dalam hal ini adalah Pusdalop BPBD. Hapus dulu. Oke. Nah, jadi ini. Coba ini. Select from save. Soalnya seperti ini. Ini kita hapus dulu biar tidak bingung. Jadi hapus. Oke. Nah, di mana koordinat kita melakukan pemadaman Karhutla, bisa kita share. Klik aja ini. Klik, share. Bisa dikirim via WhatsApp, Facebook, atau banyak aplikasi di sini pilihannya. Kita pakai ini aja ya, karena Pusdalop kita menggunakan WhatsApp. Kita pilih, anggap ini Pusdalop ya. Klik aja ini. Kemudian send. Nah, ini koordinat. Kita telah mengirim koordinat tadi. Koordinat titik-titik yang kita tandai sebagai luasan Karhutla. Kemudian bagaimana kita mengirim koordinat tempat terjadi Karhutla tadi. Nah, ini ya koordinatnya. Atau berklik aja seperti tadi. Klik ini. WhatsApp. Kirim ke Pusdalop. Anggap ini Pusdalop. Kemudian send. Nah, ini koordinat. Oops, sorry. Kalau Anda ingin lebih, mungkin bisa dikasih ini ya. Biar keren. Berikut adalah koordinat lokasi Karhutla hari ini. (3 September 2020). Nah, kemudian itu tadi ya, koordinat sudah kita kirim. Sekarang luas ini. Kita klik. Nah, apa yang Anda save tadi sudah muncul di sini. Luas, udah, karena kita menggunakan mode area, dia akan mengukur dengan otomatis. Jika Anda menggunakan GPS, itu GPS yang Garmin, keluaran dari Garmin,
Anda akan mendapatkan titik-titik ini juga. Tapi titik-titik tersebut harus Anda ekspor menggunakan program di komputer, diplot ke peta, baru nanti bisa menghitung luasan ini. Anda menggunakan GPS tidak bisa menggunakan, maksud saya tidak bisa langsung bisa mengetahui luasan ini, kecuali Anda menggunakan GPS yang mahal. Nah, sekarang kondisi kita di lapangan, tidak semua kawan-kawan, rekan-rekan kita bisa menggunakan GPS mahal tersebut. Di samping juga beresiko kan, bawa barang-barang mahal. Nah, jadi aplikasi ini mungkin adalah salah satu solusi mengatasi kendala tersebut. Nah, ini itu sudah bisa, luasannya sudah bisa kita ketahui. Anda pengen screenshot, sudah screenshot, atau Anda ingin kirim koordinat, cara kirim koordinat itu sudah saya ajarkan. Select from save, pilih koordinat lokasi. Kalau luasannya ini, di-share, atau Anda ingin nge-share luasan, yang screenshot tadi, oke, nah, bisa di-share, Pusdalog, atau rekan kerja tim Anda di lapangan yang berbeda lokasi, umpamanya ada lokasi karhutla yang berbeda, bisa saling share. Dalam hal ini saya akan mencoba share ke misalnya ini Pusdalog, pusat data dan di kantor BPBD. Oke, kita bisa. Nah, ini kita share. Ini lokasi terbakar. Nah, kan keren kan tampilannya kan? Tampilannya keren. Data yang sampai di kantor seperti ini. Ada koordinat titiknya, titik satu ini koordinatnya. Keren. Luas dapat, titik koordinat dapat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada pertanyaan. Bagaimana misalnya kalau kita di lapangan tidak bisa menjangkau titik ujung dari karhutla itu, area karhutla. Oke, anggap kita berada di sini ya. Anggap ini adalah lokasi karhutla seperti tadi. Kita tiba di jalan, masuk ke sini, kemudian kita menandai titik ini, berjalan kaki ke sini, menandai titik, tek, sampai sini Anda tidak bisa lagi meneruskan perjalanan. Padahal apinya berada jauh di dalam sini. Apa yang harus kita lakukan? Saran saya, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kita bisa menggunakan imajinasi kita. Tapi imajinasi yang tidak ngawur, seperti tadi. Yang saya jelaskan di slide awal tadi. Kita menggunakan imajinasi di sini maksudnya adalah membaca tanda-tanda alam. Ujung karhutla ini, ujung yang terbakar ini kira-kira berada di dekat apa ya? Kita perhatikan saja kondisi topografi maupun kondisi sekitar. Kalau misalnya kita temukan ada pohon besar, atau misalnya batas pagar, ada jalan kecil, itu bisa saja berimajinasi bahwa titik itu dekat dengan tanda patok-patok alam tadi. Pokoknya begini. Kita hapus dulu ya. Nah, kita cuma dapat titik ini. Karena di ujung sana ada jalan, maka saya bisa mengarang-arang, berimajinasi bahwa saya sudah berjalan ke sini. Padahal tidak nih. Ini kan kursornya aja yang bergerak. Kursornya kita jalankan ke sini. Oh, ternyata di sana titik yang kelima berada di dekat tembok. Tembok ini. Hitung aja kira-kira sekitar sini di peta kita di handphone. Bayangkan saja titiknya ada di sini. Ada saja di sini. Sini. Oke. Kita dapat luasan. Meskipun titik 4, 5, 6, 7 ini adalah titik ngarang-ngarang, tapi insya Allah masih bisa dipertanggungjawabkan di lapangan. Karena kita memberi titik-titik ini, meskipun tidak kita langsung yang berjalan ke sana, tapi kita menandai titik ini berdasarkan
kondisi di lapangan. Karena misalnya titik ini dekat dengan jalan, atau dekat dengan tiang listrik, atau dekat dengan pagar, atau dekat dengan perumahan. Banyak tanda-tanda topografi titik-titik yang bisa kita jadikan patokan ujung dari karhutla ini. Ya, intinya menggunakan imajinasi kira-kira juga, tapi imajinasi dan kira-kira yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Oke, sekarang itu sudah. Kemudian kita akan mencoba memperkenalkan titik apa ini. Coba kita lihat. Oh, ini untuk mencari koordinat GPS. Oke, Bapak Ibu. Ini saya klik. Maaf sebentar, ini ada lag sedikit. Internetnya agak lemot. Ada sedikit lag di sini. Ini saya pencet, di handphone muncul, tapi di layar Zoom kita tidak muncul. Bentar. Oke, sudah muncul. Kita klik. Ada lag sedikit. Tidak muncul. Sebentar. Ibu sekalian ini tidak muncul. Bentar. Nah, sebenarnya dia ada muncul itu. Ada muncul tadi dikit. Baik, begini saja. Kalau ini dipencet, yang akan muncul itu begini. Kita pakai screenshot aja dah. Yang akan muncul itu begini. Nah, yang akan muncul itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita pencet ini, ini adalah mencari koordinat. Kok munculin lagi ya? Sebentar. Nah, ini mencari koordinat. Gunanya adalah ketika kita dikasih koordinat oleh kawan kita, rekan kerja kita, koordinat tersebut kita bisa input di sini. Nanti dia akan muncul di peta. Ini lokasinya di mana. Nah, selain untuk karhutla, ini fitur ini bisa kita pakai untuk berbagi lokasi dengan kawan, share log. Kita tanya kawan kita, kamu berada di mana? Oh, saya ada di koordinat ini, karena dia pakai GPS, dia bisa ngasih koordinat. Nah, koordinatnya itu kita input aja di sini. Nanti dia akan muncul. Di petanya menunjukkan lokasi di mana. Tentu saja formatnya harus mengikuti contoh ini. Ini pakai titik, pakai koma, minus, titik. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai ini koma, ini jadi titik. Jadinya kacau. Ini contoh langsung aja dah. Kita ambil dari sini saja, titik ini ya. Nah, titik itu sudah kita copy. Kemudian kita input ke sini. Kita input ke sini. Loh, tidak muncul semua. Sebentar. Copy. Kita inputkan ke sini. Paste. Tampilnya agak lambat ya. Bentar. Muncul. Kita pastekan ke sini muncul. Nah, sekarang bentar Bapak Ibu sekalian, ada kendala sedikit. Agak lag sedikit di tampilannya. Apa yang tampil di handphone saya tidak tampil di sini dengan baik.
Bentar, saya restart dulu ya. Bentar. Baik, ini sudah bisa connect lagi. Kayaknya putus. Nah, koordinat ini ada 3 tombol fungsi di sini. Ini untuk share. Artinya koordinat ini bisa kita share ke kawan kita atau ke siapa. Bisa kita copy. Atau mau kita lihat di map-nya di mana. Cek aja. Nah, kondisinya di situ. Tidak begitu kelihatan ya. Kita hapus dulu lah. Kita ulang. Oke, cek lagi nih. Muncul ini. Seperti tadi kita pencet map. Nah, dia akan tampil seperti ini. Lokasinya. Gitu. Baik. Nah, sorry. Tuh, restart. Maaf. Restart, aplikasinya restart. Oke, kita kembali ke mana tadi ya? Sini ya, kalau tidak salah ya. Nah, select form save, koordinat lokasi, nah ini yang kita save tadi. Nah, kemudian sampai di sini tiba-tiba muncul pertanyaan. Bagaimana jika terjadi kebakaran atau karhutla di lokasi yang sama? Nah, itulah makanya saya tadi sampaikan bahwa ketika kita men-save, save itu menggunakan tanggal. Jadi kita tahu kejadian tanggal berapa ini. Misalnya tanggal 3 September, kalau 4 September ada lagi di sini. Ini pentingnya kita men-save menggunakan tanggal. Jadi umpamanya begini. Hari ini terjadi karhutla di sini. Kemudian beberapa hari kemudian terjadi lagi karhutla di sini. Di lokasi yang sama tapi titiknya berbeda. Nah, misalnya seperti itu. Kita save. Namanya ini adalah 2020 09 04 besok Martapura Barat. Kita save. Pada hari ini, pada waktu ini, pada waktu kejadian kita menghitung ini, luasan ini, berapa yang harus kita laporkan ke Pusdalok di koordinat ini, di lokasi ini? Jawabannya adalah, karena ini sudah pernah terbakar sebelumnya di daerah sini, maka yang kita laporkan adalah daerah-daerah yang baru terjadi terbakar saja, yang kemarin tidak usah dilaporkan. Caranya bagaimana? Ya, luasan ini dikurangi dengan luasan sebelumnya. Berapa itu? 12,228 kurang kemarin kita anggap kemarin ya. Nah, sorry. Referensi Martapura. Nah, anggap ini. Kemarin 3214. Nah, ini yang kita laporkan adalah yang kemarin tidak usah lagi.
12.228 dikurang 3214. Ini aja yang kita laporkan. 9.014 meter persegi pada tanggal 4. Jangan dilaporkan dua-duanya. Kalau Anda melaporkan dua-duanya, ini namanya Anda telah melakukan markup terhadap luasan. Yang luasan ini Anda laporkan, sudah dilaporkan, maksud saya yang ini sudah dilaporkan, besok-besoknya terjadi lagi karhutlah di lokasi yang sama namun lebih luas, Anda melaporkan 12.228, ini kacau namanya. Karena Anda melaporkan kembali area yang sudah dilaporkan. Inilah salah satu penyebab terjadinya lonjakan luasan area karhutlah yang terbakar. Boleh jadi ini penyebab salah satu penyebab terjadinya ada pimpinan yang melaporkan luasan karhutlah lebih besar daripada luasan wilayahnya sendiri. Boleh jadi karena dari sini. Karena yang sudah dilaporkan kembali di hari berikutnya. Seharusnya yang ini tidak usah dilaporkan, karena sudah dilaporkan kan kemarin. Yang dilaporkan itu ada yang ini saja. Sayang tidak ada mode ini hasilnya. Nah, ini saja yang dilaporkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kayaknya untuk membahas aplikasi ini sudah cukup. Ini kalau misalnya Anda ingin mencari berdasarkan point of interest, Anda mencari lokasi-lokasi yang memang sudah diketahui. Kalau di oke tidak muncul, coba kita cari BPBD. Ini buat contoh. BPBD. Oh, Maluku. Oke. Udah, jangan khawatir, kita tidak akan membahas ini lebih jauh. Pokoknya intinya tombol ini adalah mencari point of interest. Anda ingin cari apa di sini, tinggal ketikkan saja. Rumah wali kota, rumah misalnya. Nah, itu yang dicari akan muncul. Rumah dinas wali kota Semarang. Dengan menggunakan fitur yang ini. Oke. Sampai di sini kita sudah membahas aplikasi ini. Menurut saya sudah cukup. Ini bisa kita pakai ke lapangan, menggantikan alat-alat lainnya. Jadi Anda ke lapangan tidak perlu lagi menggunakan meteran dan kompas, tidak perlu membawa GPS, tidak perlu lagi Anda membawa drone, penerbangan drone, karena untuk hitung cepat, menurut saya, aplikasi ini lebih relevan dibandingkan dengan alat-alat tadi. Sekian pembahasan saya. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di kolom chat tanya jawabnya. Oh iya, ada lagi yang ingin saya sampaikan sebelum ini, karena beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan ingin membahas materi ini. Baik, saya ganti dulu ya, share. Baik, materi yang berikutnya yang ingin saya sampaikan itu adalah bagaimana cara, mungkin bukan begini. Jadi yang ingin saya sampaikan ini adalah kejadian di lapangan ketika satu kabupaten dengan kabupaten lainnya memperebutkan satu titik hotspot karhutlah. Bapak, kawan-kawan pernah tahu kan bahwa kita bisa melihat satu titik asap dari kejauhan. Kabupaten A mengatakan ini asapnya ada di Kabupaten B nih. Kabupaten B juga begitu. Oh, ini asap tidak ada di wilayah saya ini. Ini asap berasal dari hotspot karhutlah di Kabupaten A.
Jadi ada semacam sengketa hotspot gitulah. Menurut saya sengketa hotspot. Kemudian dua kabupaten ini antara kabupaten A dan B sama-sama melakukan cek lapangan. Habis dari lapangan, balik mereka. Benar kan kata saya, itu hotspot ada di kabupaten tetangga, bukan di kita. Capek-capek kita datang ke sana. Nah, saya punya tips and trick sedikit untuk mengatasi hal ini. Ini saya sebut tips and trick ini adalah dengan sebutan mencari koordinat titik hotspot yang masih baru titik hotspotnya, jadi belum ada alat apapun yang mendeteksi titik-titik hotspot tersebut, belum ada, anggap misalnya belum ada laporan dari satelit, koordinatnya berapa titik tersebut. Nah, sementara belum ada informasi tentang koordinatnya itu, terjadi sengketa. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Cara mengatasinya adalah dengan mencari koordinat titik tersebut menggunakan metode ini. Metode yang saya tips and trick yang saya sampaikan ini. Anggap misalnya ini adalah apa sih? Warna biru, kita ambil warna biru muda, biru ini. Oke. Ini misalnya anggap adalah suatu wilayah perbatasan kabupaten. Ini mata angin. Bentar. Ini adalah wilayah kabupaten. Biar lebih ini kita langsung aja pakai sebut nama ya, enggak apa-apa ya kita sebut nama ya. Nah. Ini anggap Banjar. Sementara di sini adalah wilayah Kota Banjarbaru. Di sini kita sorry. Biru. Di sini adalah wilayah Kabupaten Tapin. Kurang turun ke bawah sini ya. Oke. Ini kita anggap melihat ada titik api di sini. Asap lah gitu, boleh dibilangnya asap. Nah, biar contohnya lebih real, jangan di Kabupaten Banjar deh, di ini saja. Di Kabupaten Tapin. Anggap gitu ya. Jadi begini. Jadi ceritanya begini, kita ada melihat satu asap, kepulan asap tebal, diperkirakan berasal dari dari Karhutla. Nah, sementara pemerintah kota BPBD Kota Banjarbaru melaporkan, kami melihat titik ini ada di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar, mungkin ini bukan di daerah kami, ini mungkin Karhutlanya ada di Kabupaten Tapin. Nah, daripada 3 kabupaten ini berangkat ke sini, cek lokasi, tentunya akan buang-buang tenaga, buang-buang bensin, BBM, untuk mengarahkan sumber daya ngecek ke titik ini. Nah, saya akan menawarkan cara untuk mengetahui ini berada di kabupaten mana, tanpa kita harus ke sana. Jadi caranya itu kita menggunakan triangulasi, saudara-saudara. Jadi mungkin beberapa personel Kabupaten Banjar, BPBD Kabupaten Banjar, itu bisa cukup dikerahkan 2 tim atau 2 orang ke lokasi tertentu.
Ini kita bikin jalan-jalannya belum ada. Jalan biasanya hitam. Oke, ini sebuah jalan dari Kabupaten Tapen. Jalan provinsi. Nah, oke. Jadi beberapa tim personel Kabupaten Banjar akan bergerak ke perbatasan sini. Nah, 1, 2. Ini tim 1 atau personil 1, ini personil 2. Tugasnya apa? 2 tim ini kita beri tugas mencatat, melaporkan koordinat mereka. Dan melaporkan sudut dari arah utara, sudut dari utara arah jarum jam ke lokasi asap, lokasi kepulan asap tebal. Ini tadi asapnya di sini ya, asap. Nah, jadi 2 tim ini kita tugasi melaporkan ini. Jadi lokasi dia di sini koordinatnya berapa, yang di sini koordinatnya berapa. Kemudian melaporkan sudut asap ini dari lokasi mereka masing-masing. Nah, utara, selatan, timur, barat. Nah, dari titik mereka berdiri di sini, kita tugaskan mereka untuk mengarahkan kompas ke kepulan asap ini. Kira-kiranya berada di sudut berapa dari arah utara. Baik, kawan-kawan kira-kira mengerti ya, menghitung dari sudut utara ya. Jadi begini, sudut 0 itu di sini, berputar searah jarum jam 90, kemudian 180, 270, anggap di sini adalah 45 derajat. Ini anggap 45 derajat. Berarti berapa itu? 270, 280, 270, 235, 335 ya? 270 tambah 45. Oke. Sudut titik api dari utara membentuk sudut 315 derajat. Kemudian yang di titik 2, nah, dia membentuk titik berapa dari arah utara? 0, 90, 180, 270, ini anggap 15 deh. Anggap 15 derajat. 270 tambah 15, 285. Jadi dia dari arah utara membentuk sudut 285 derajat. Nah,
nilai-nilai inilah yang dilaporkan kembali ke Pusat Data dan Informasi di BPBD Kabupaten Banjar. Jadi langsung dari lokasi mereka men-share dua informasi ini ke Pusdalop. Nah, oleh Pusdalop, koordinat-koordinat yang mereka laporkan ini diplot ke peta besar dan sudut-sudutnya pun digambarkan di peta besar tersebut. Nah, setelah menggambarkan di peta besar itu, kita akan menemukan titik perpotongan ini. Titik perpotongan dua garis ini. Nah, tengah tinggal kita cari saja koordinat ini, tinggal diklik titik ini, maka akan muncul koordinat asap. Nah, setelah muncul koordinat asap ini, sekarang kita bisa tahu ini berada di wilayah kabupaten mana. Ternyata setelah misalnya kita plot ke peta administrasi yang ada batas-batas kabupaten, misalnya ya, ternyata ini berada di wilayah Kabupaten Tapin. Maka titik ini kita pastikan berada di bisa 90%, 80% berada di Kabupaten Tapin. Maka cukup Kabupaten Tapin saja BPBD-nya yang mensurvei ke sini apakah benar berada di wilayah mereka untuk melakukan penanggulangannya. Jadi ini lebih apa ya? Lebih hemat tenaga, lebih hemat BBM. 3 BPBD di 3 kabupaten kota ini tidak perlu berbondong-bondong ke lokasi ini untuk memperebutkan ini berada di wilayahnya siapa. Tapi dengan cara ini kita bisa mengetahui titik ini tanpa datang ke lokasinya. Dengan menggunakan syaratnya itu tadi. Kita sebisa mungkin membentuk titik ini. Semakin lebar segitiganya, semakin bagus. Kalau semakin kurus, semakin ramping, tingkat keakurasinya agak kurang. Jadi sebisa mungkin membentuk segitiga yang seperti ini, nah, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan. Nah, membentuk segitiga yang seperti ini. Hindari membentuk segitiga yang ramping. Umpamanya seperti ini. Nah, ini dihindari. Hindari. Tingkat keakuratan tips and trick saya ini tergantung dari bentuk segitiga ini. Semakin melebar segitiganya, itu keakuratan koordinat yang didapatnya semakin bagus. Bagus. Nah. Oh, ini mesti di atas ini. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Jadi kita mencari di segitiga ini, semakin melebar semakin bagus, hindari bentuk seperti ini. Untuk menentukan bentuk seperti ini tergantung dari bagaimana cara kita mengerahkan personil 1 dan 2 ini di lapangan. Kalau mereka semakin berdekatan, tentu dia akan membentuk segitiga yang ramping. Tapi kalau mereka semakin berjauhan, semakin jauh, dia akan semakin membentuk segitiga yang agak lebar begini. Nah, kalau sudah koordinat didapatkan, maka kita bisa langsung menuju lokasi berdasarkan panduan dari asap atau berdasarkan koordinat asap yang telah kita dapatkan dari metode ini. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan tips and trick mencari titik asap, mencari koordinat titik asap yang tidak dilaporkan oleh satelit,
karena titik asap itu baru muncul. Karena baru muncul, terjadi perebutan titik antar beberapa kabupaten kota. Ini bukan titik asap kami, kata Kabupaten Banjar, kata Kabupaten Tapin, bukan juga punya kami. Kata Kota Banjarbaru, itu asap ada di daerah Anda sekalian. Nah, untuk menghindari seperti ini, untuk menghindari perebutan titik hotspot seperti itu, saya menyarankan kita menggunakan tips and trick segitiga ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengenai tips and trick menentukan koordinat asap visual di lapangan. Sudah saya sampaikan keuntungannya apa dan manfaatnya apa. Tips and trick-nya mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali lagi ke pembahasan program measure map-nya. Ini kita stop share dulu. Oke. Bapak Ibu sekalian, kayaknya ngopi online kali ini sudah berada di penghujung acara karena materi sudah saya sampaikan. Kita diskusikan, sudah kita bahas, kita diskusikan. Kemudian tips and trick juga telah saya sampaikan. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor yang saya pakai ketika menghubungi Bapak Ibu sekalian, mengirimi link Zoom, atau bisa berkomen langsung di ruang chat di bawah nanti. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan di bincang santai ngopi online kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya menutup acara ini, kembali saya sampaikan permohonan maaf jika dalam acara ini terjadi kesalahan dan kekeliruan, ada salah ucap, salah kata, ataupun ada mimik atau performa saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir secara virtual di acara ngopi online yang kami kelola ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di acara yang lain dan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan dalam suasana yang lebih bagus. Tetap sehat Bapak Ibu dan sekalian. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semua keluarga kita juga demikian. Mari kita bersama untuk acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya setelah ini acara ini kita tutup, bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan ngobrol-ngobrol, mungkin ingin nostalgia, mungkin ingin reuni dengan kawan-kawannya di ruang Zoom ngopi online ini, saya persilakan. Ngopi online akan tetap saya buka setengah jam ke depan, tidak langsung saya tutup. Bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan silaturahminya, kami persilakan menggunakan ruang Zoom ini. Kami akan langsung undur diri dulu dari acara Zoom kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di acara ngopi online di episode-episode selanjutnya. Salam ngopi online.